Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami di channel Mangalo Farm. Sekarang kita ada di kebun Isen Mulang di daerah Desa Sipat di Jasinga. Dan kita bersama dengan Pak Mario, pemilik dari kebun ini. Kita akan tanya-tanya mengenai bagaimana beliau merawat tanamannya. Isen Mulang tuh dari Bahasa Kalimantan. Kalimantan, iya. Kalimantan. Artinya ini ya Pak ya? Pantang menyerah. Pantang menyerah ya? Iya. Wah. Jadi ya. Kalimantan, Pak. Hah? Kebetulan istri saya dan adik saya yang bantu kebun ini kan juga dari Kalimantan. Jadi ya sengajalah namanya biar ini juga kan memang berkebun tuh harus semangat terus ya. Betul. Nggak boleh gampang nyerah. Nggak boleh kapokan gitu. Betul, ya Pak. karena banyak tantangannya juga. Iya benar, emang nggak gampang. Jadi inilah mungkin yang paling tinggi ya Pak. Coba. Iya, ada beberapa sih. Ya. Yang ini lumayan, yang dekat sana juga dekat gubuk sana juga ada yang cukup tinggi lah, sana udah 2,5 atau bahkan 3 meter. Pak, ya. udah nyampe bawah nggak dipotong Pak? Ini sebenarnya harusnya kalau menurut Pak Hengki ini dipotong nih. Iya. Tapi saya masih berdebat sama Pak Umri yang ngelola kebun saya, karena nanti dia mau mengharapkan ini akan naik ke atas gitu ya. Jadi kan harapan dari ini dia akan bisa naik ke atas gitu loh ininya. Ranting yang ini nih pucuknya akan ke atas seperti itu. Oh, yang turun bawah mau naik ke atas. Iya. Jadi memang sengaja nggak dibuang dulu. Nah, nanti kita mau jarangkan yang bagian pangkalnya biar dia nanti bisa melengkung ke atas begitu loh. Oh, ada teori begitu ya? Iya. Itu dari Pak Hengki juga menyarankan seperti itu. Cuma memang ada beberapa yang menyentuh tanah ini harusnya idealnya dipotong gitu. Cuman memang masih belum kita rapikan. Tapi jujur saya lihat Pak Mario ya, ini ya. Setahun yang lalu ya. Iya. 8 Ini ya. tepat 11 bulan hari ini. 11 bulan, iya. Wah, Kita datang ke sini, itu bulan 3 kali ya. lupa saya. Ini 3. Nanti Bulan Maret ya. lihat di video. Dan saya lihat Bagus banget Iya. pertumbuhannya bagus banget. bagus loh, Pak. Iya. Terus secara cabang juga ini ya. Dulu kan di tali-taliin tuh Pak, bukan ditali di. Oh iya betul. Dikasih pengarahan penyangga betul. Tapi dicopot ya udah. Itu kita udah copot, itu mungkin kita sekitar 3-4 bulan lah setelah cabang mulai terbentuk kita copot. Karena tidak lama setelah itu Pak Hengki sempat datang sini. Baru dia bilang. Dan dia sarankan, wah Pak jangan terlalu lama nih, nanti takutnya kan bambunya udah rayap dan seterusnya. Iya, gesek-gesek. Iya, dan gesek-gesek melukai dia punya ini. Iya. Kita cabut gitu loh. Iya. Ya memang di sini kita hampir 90% menggunakan dari arahan Pak Hengki ya. Jadi dari pupuk juga organik, ada triple planting di sini gitu loh. BU8, terus semprot rutin decis, round stick gitu ya sebenarnya ya. Ya, terutama perawatan yang seminggu sekali semprot itu benar-benar membantu sih. Iya. Karena kan saya juga ada kebun kawan, ya beberapa daunnya kan juga kayak kena serangan gitu ya. Itu mempengaruhi pertumbuhan juga sih. Jadi Bapak kalau decis dengan round sticknya dicampur dalam semprot rutin itu dengan buah bintaronya seminggu sekali atau enggak? Buah bintaro untuk semprot ya, bukan iya. siram ya. Buah bintaro seminggu sekali sih. Tapi kalau untuk pencegahan rayap ya, terutama untuk bongkol-bongkol gitu, bongkol-bongkol pohon, Sebulan sekali. Itu sebulan sekali. Iya. Gitu loh. Kalau untuk perawatan rutin mingguan kita ya. Jadi selalu ya, kalau decis dengan round stick selalu dengan buah bintaro. Terus nanti kalau kurakon ya? Kurakon ya. Dengan round stick dengan buah bintaro juga? Buah bintaro. Dan juga fungisida. Fungisida juga kita pakai. Bapak pakai ya? Antrakol gitu loh. Kalau Pak Hengki kan enggak? Oh, Pak Hengki nggak pakai. Iya. Nggak pakai. Iya nggak apa-apa, tapi apapun itu 90% merujuk ke Pak Hengki karena ya beliau lah yang ajarin ya. Ini kan bagi ilmu gitu ya. Ini Pak Mario, saya mau tanya. Ya. Ini kan umur berapa tahun Bapak bibit yang Bapak tanam di sini gitu ya? Kalau misalnya yang dilihat dari posisi pohonnya kan ini sudah hampir 3 meter lebih gitu. Betul. Mungkin kalau usia bibit berapa tahunnya saya nggak ngerti, tapi waktu kita tanam itu usia mungkin ukurannya sekitar 150 sampai 170. 150 sampai 170 itu dari Banyumas kita banyak ambil. Jadi di sini pohonnya campur bawor,
duri hitam, MK sama Sultan D24. D24 ya. Ya, kalau jujur aja kalau saya ngeliat, waduh, bagus sekali Pak. Iya. Bagus Pak. Bisa jadi contoh buat teman-teman. Ya ini hasil dari contekan Pak Hengki lah bisa dibilang seperti itu. Termasuk jerami ya, jerami ya. Terus saluran air ya, memang udah tidak sulit dibuat. Nah ini persoalan di tempat saya tuh memang untuk air nih, Pak. Parit ya. Karena memang kan lokasi kebun kita menurun ya. Jadi ini memang sengaja dibuat parit. Dibuat untuk bisa jalannya air. Jalan air. Betul. Untuk sebagai jalannya air. Dan kita juga setiap sore nih si Bapak sering setelah kita potong rumput dikumpulkan ke beberapa drum dibakar. Itu juga membantu sih untuk ini. Untuk pengasapan lah istilahnya ya. Seperti yang ada di vlognya Ibu kan juga ada ya tentang pengasapan. Oh yang dari Pak Hilal ya. Dari kebunnya Pak, iya. Jadi ini ngebakar ini ya, ngebakar bekas sampah aja sampah lah ya. Seluruhnya sampah organik ya. Jadi kayak daun gitu. Rumput ya, rumput. Gitu ya. Kalau plastik sih memang nggak kita ini. Dipisahin. Iya. Ayo kita mungkin ke bawah ya. Ke bawah itu kita coba ya. Karena semua pohonnya bagus-bagus. Aduh, iya bisa aja Pak. Benar, puji Tuhan loh. Iya. Ya ini hampir semuanya stabil ya Pak ya. Memang ada beberapa setelah ini tepat hampir setahun kan kita tanam ini, bisa dibilang 11 bulan lah saat ini. Dari 11 bulan itu mungkin ada sekitar 4 atau 5 lah dari jumlah yang kita tanamkan, total sekitar 100 pohon. Iya. Kemarin ada sekitar 4 atau 5 yang mati ya pada saat Pak, nanasnya nampak ada patternnya berapa meter dari sini terus ke sana iya, gitu. Jadi nanas nih saya ambil dari Subang nih Bu. Saya ambil dari Subang, satu mobil penuh kemarin. Ini sebagai pembatas aja sih. Oh, jadi pembatas antara durian ini, iya, pembatas kebun juga gitu loh. Ya? Termasuk di pinggir-pinggir. Kemarin kita beli cukup banyak ya, ada sekitar mungkin 600 yang kita ambil tuh dari Subang. Wah nih, rubuh semua ya. Ini ya. Cakep ya. Ya ini kebetulan Pak Umri juga cukup rajin dia ya, cukup konsisten lah dengan arahan kita gitu loh. Maksudnya dia paham gitu ya Pak, dia lakuin gitu ya. Betul. Orang Bapak sebelumnya punya pengalaman nggak Pak? Sebelumnya dia memang pernah terlibat di alpukat tapi secara otodidak ya. Tapi mostly arahan tuh benar-benar dari kita yang infokan ke beliau untuk lakukan A, B, C gitu loh. Dan kebetulan memang dia juga hobi, jadi nggak merasa terbebani. Jadi bahkan dia sering tiap malam tuh ngelihat YouTube segala macam gitu ya untuk memperkaya ilmu dia mungkin, dan dia terapkan juga. Tapi tetap izin juga ke saya gitu, harus boleh nggak nih Pak? Jadi ini sampai bawah gini memang belum dipotong ya? Iya, ini. Ya, karena kan teorinya harus sepotong. Teorinya harus potong, betul. Tapi kan saya perlakukan si Pak Umri seperti partner ya. Jadi betul. Apa pendapat dia saya coba dengarkan. Betul. Kalau memang ternyata membahayakan ya Pak, udah harus potong ya potong gitu loh. Tapi saya lihat sekarang kan masih termanage, jadi ya udah dibiarkan aja dulu gitu loh. Biarin aja. Pruning tertentu nggak yang dilakukan terhadap pohon? Kayaknya belum ya. Waktu awal-awal ada Pak, saya potong pucuk juga. Waktu awal-awal. Waktu itu malah saya selain potong pucuk saya juga penjarangan bahkan, dan itu juga dikomplain sama sebenarnya Pak Hengki ya, karena memang sebaiknya pruning tidak dilakukan dulu gitu untuk usia yang masih 1 tahun ke bawah ya. Tapi potong pucuk saya lakukan Pak. Oh gitu. Misalnya begini Pak, misalnya kan di dalam sini iya apa namanya di dalam sini iya terdapat kayak misalnya kan banyak ranting-ranting apa namanya, ada Pak ya, kecil-kecil, itu Bapak potong seperti itu kan ada tuh. Iya, itu saya potong, tapi saya potong dikit aja Pak ya, karena saya nggak potong secara ekstrim. Jadi kalau Bapak lihat kan ada beberapa yang sudah dipotong juga gitu. Betul. Maaf ya, saya maksud. Iya, nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya ini, kalau ini iya, ini kan kadang tumbuh juga apa namanya, tunas air. Nah itu kita juga buang juga sih Pak. Iya. Terutama waktu di awal-awal sih kita rajin banget tuh lakukan pruning, dan dia namanya baru mulai kebun Pak ya, jadi kita tangannya mungkin gatel gitu, sering potong-potong. Kalau sekarang sih bisa dibilang didiamkan aja sih. Kita diamkan dulu. Ini lahan sampai sini ya? Lahan sampai sini, kita sampai sini. Sampai ada pondok ini ya? Iya, sampai pondok ini. Sebelah udah bukan ya? Sebelah belum. Nah, bawah itu ada pari kecil, ada lahan lagi di sebelah sana lagi. Oke. Maksud saya yang saya mau garis bawahin saluran air ini loh ya. Nah ya,
saluran air ya. Saluran air ini penting banget. Saya tuh banyak celakanya gara-gara air, Pak. Iya. Ini kan sampai sini nih, sampai selesai gitu kan. Iya. Makanya pohon Pak Mario yang sampai titik terakhir juga nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada yang tergenang sih. Iya. Nggak ada yang tergenang karena kemiringan. iya, jadi memang bagusnya lahan Pak Mario ini agak turun gitu ya, Pak. Menurun dia. Tapi menurunnya landai ya, nggak ekstrim nggak gitu. ekstrim. Jadi dibikin saluran air, Jalan air dia. air, dan yang di sananya juga masih lebih turun gitu. Mana lebih turun, betul. Jadi happy. Nah, di tempat kita itu Naik turun nih Pak. ada yang naik turun gitu. Jadi Oke. ada beberapa yang di ujung-ujung itu suffer terus gitu dia, Pak. Oh, oke. Iya. Cuman mungkin ini sedikit kali ya. Ini suffer apa? Nah, ini yang saya apa bilang yang Bu. terjadi dengan dia nih, Pak? Ini satu titik yang entah kenapa nih Ini. kita udah ganti sampai 3 kali. Ini mungkin yang terakhir kali lah saya ganti karena udah mati 2 kali. Nah, ini loh Ayah. Udah mati 2 kali, begini lagi. Jadi ya mungkin Ini kan udah kering ini kan, Pak. Iya, Udah patah, betul. ini udah mati. ini saya udah ganti 2 kali titik ini nih. Entah kenapa, mungkin apa tanahnya kah atau gimana. Kalau bicara bibit saya dari 2 Sama, tempat yang berbeda ya kan? bahkan. Nggak, maksudnya kalau bibit ya sama aja mungkin dengan saudara-saudaranya yang lain gitu kan ya, Pak. Saya nggak tahu apakah ini airnya atau apa. Iya. Atau mungkin ada sesuatu di dalam tanah gitu ya kali ini. Betul, itu saya juga belum dapat petunjuk Ini nih kenapa patah dari nih kan, Pak, udah mati nih. Iya. Iya, Jadi bayangkan, jadi kalau selama setahun yang saudaranya udah setinggi itu, dia terganggu ini ya. tambal sulam, ya karena terhalang 2 kali ya, jadi masih segini aja gitu loh. Iya. Jadi bisa dibandingin dulu bibit saya setinggi ini sebenarnya gitu. Pak, tapi sebenarnya ujung-ujungnya juga kering ya, Pak ya? Kering, sebenarnya udah mau terubus tapi kering Iya, gitu. nggak jadi-jadi ya. Ini udah 2 kali nih di titik ini saya ganti. Nah, Ini terakhir Bapak tanam kapan ini, Pak? Ini mungkin 3 bulan lalu nih Pak. 3 bulan lalu ini. Tapi sempat dia ada harapan. Maksudnya di tahap pertama Bapak tanam, apakah ada terubus yang terus, pernah terus sakit. Ada sih sebenarnya. Terubus, Cuman ya sakit. begitu Pak. Itu kan udah terubus tapi mengering ya ujungnya. Iya. Heeh. Kalau perawatan kan hampir bisa dibilang mirip Sama semua. ya, gitu. Nah, jadi bapaknya nggak bisa jawab nih. Kita juga nggak tahu yang ini nih. Jadi saya pikir udahlah yang ini mesti 2 planting aja bukan triple planting. Jadi ada juga yang nggak bisa dijawab. Iya, ya, Pak, ya udah ini udah. kan makhluk hidup ya, kita nggak bisa Nggak paksa. betul. Tapi yang Gitu. lain oke banget loh. Secara keseluruhan ini top. Tak cakep loh, Iya. cakep banget. Nah, makanya tadi saya lihat, oh ini doang nih kayaknya yang masalah. Ini doang ya, kayaknya satu ini ya Pak ya. Ini iya, Satu ini. memang satu titik ini ya. Ada beberapa sih tapi so far oke lah. Secara keseluruhan cukup Oke happy lah dengan perkembangannya ya. Meskipun ini masih muda juga, masih setahun. Setahun iya. Kalau di lahan punya kami kan lahan belajar, Mangalo Farm yang sana itu lahan belajar. Belajar ya Pak ya. Belajar. Oh, Jadi, berarti nanti ada pengembangan lagi Pak ke yang. kalau sudah lulus Oke. Di sana juga Tegalwangi juga. Ada Oke. Pak, tapi ya kita belum berani buka. Oh. Pinter dulu Pak, Iya sih benar. nggak berani saya. Ya kan kalau seperti kata Pak Evelyn, yang penting kita konsisten, jangan langsung semangat Iya. di depan, nanti habis napas gitu loh. Iya gitu. Iya kan? Lahan ada, cuman kita belum berani kita apa-apain gitu. Iya, iya, Karena yang ini aja kita masih Yang cari penting udah tahu. ketemu caranya dulu ya Nah, Bu ya. Kalau kata Pak Evelyn kan, saya sudah kunci. Dia gitu ya. Saya jurusnya udah dapat ya kunci. Berarti udah dapat rumus. Nah ini kita belum kita kunci Pak, orang kita masih nyari. Nah ini contoh, ini unik nih, ini saya suka pohon yang ini, dia agak belok nih, lucu nih Iya pohonnya. ini miring ya kayak Dari miring kecil ya. seperti itu. Pohonnya miring gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat Pak, kalau saya punya yang kayak gini udah berani saya buka Pak. Oh udah berani buka yang pengembangan Pak ya? Sebenarnya sih iya, perawatannya itu sih Pak, nggak ya mengikuti yang dari Tamora Pak. Iya. Nah itu dia Pak, sebenarnya kita juga kan ngikutin Pak Hengki nih setelah. Tapi kan baru ya, maksud saya sudah kita tanam dulu. Iya. Mungkin sudah lengkap dengan kesalahan dalam arti kata tanamnya terlalu dalam, sistem airnya itu juga pembuangan airnya kita masih belum bagus. Nah tapi sekarang kita kan ngikutin Pak Hengki dalam hal penyemprotan rutin, pupuk segala macam kita Iya. coba ikutin. Mhm. Ada perbaikan sih. Oh, ada perbaikan ya? Iya, Ada iya. perbaikan. Nah hanya kita masih menunggulah untuk sampai seperti Bapak nih. Karena butuh waktu sih, bukan? Butuh waktu, bener. Butuh Kalau saya sih sebenarnya mungkin secara mentor ya, kita mungkin harus strict ke satu
satu pakem dulu gitu loh. Satu pakem, artinya kalau kita ikutin pakem A atau B ya mungkin masing-masing punya pendapatnya sendiri kan. Dan bisa jadi pendapat A tidak lebih baik juga dari yang B gitu. Tapi kalau kita konsisten dengan A ya ikuti terus dulu sementara gitu loh. Ada perbaikan di tempat kita, hanya memang ya itu nggak bisa cepet. Dia kan makhluk hidup Pak, nggak bisa cepet. Untuk menuju dia sakit juga saya rasa waktu itu butuh beberapa bulan gitu kan. Kenapa dia akhirnya sakit? Nah sekarang kita treatment. Ada perbaikan yang mudah-mudahan sih. Rumah terutama sih kalau saya juga manpower ya dari orang yang merawat. Betul. Seberapa dia satu visi juga sama kita nih. Betul banget Pak. Betul. Mau merawat kebun. Merawat kebun ya. Karena kan ada semprot ini, campur ini gitu kan. Mungkin dia ini juga mabok juga. Iya. Bagus banget loh ya. Terubus semua. Ini yang rawat cuman satu orang sendiri nih Pak Umri. Iya. Jadi kita ada 100 pohon beliau sendiri. Memang dari awal saya juga udah planning juga untuk sebisa mungkin di tidak terlalu banyak orang, dalam arti kayak irigasi kan saya udah siapkan, saya pakai pipa dari atas ke bawah kan. Betul. Jadi sebisa mungkin semi otomatis lah seperti itu. Jadi tidak perlu terlalu tenaga manusia yang gimana gitu. Jadi kan? kayak dia penyiraman ya tinggal buka keran aja seperti itu gitu loh. Juga sebelum Bapak nanam, Bapak melakukan riset nggak atau misalnya mengunjungi mencari ilmu kemana-mana nggak? Oh, saya dari YouTube aja Pak. Ini saya buka juga gara-gara COVID sih sebenarnya ya. Sama dong kita juga gara-gara COVID. Dan juga teman saya kebetulan ada kebun juga duluan, Pak Rudi. Nah saya lihat saya tertarik juga gitu karena memang saya juga suka tanaman gitu kan. Iya. Nah jadi riset saya dari YouTube. Kita petani YouTube ya Pak. Petani YouTube dari Pak Hengki, Pak Evelyn lah, Pak Hilal, Pak Agus Widodo gitu. Iya. Kita pakai petani YouTube lah. Jadi semua kita saring, kita ambil mana yang kira-kira cocok sama kita nyaman yang mana. Kita nyaman yang mana, kita mampu lakukan yang mana gitu ya. Karena pada dasarnya mereka berhasil. Ya tinggal kita aja ikuti aja, iya betul. Sesuai dengan lahan kita yang kayak mana kan, karena lain ini betul. Kan Pak gitu. Iya. Dan juga ilmunya kan juga harus dilihat ya, jangan sampai bentrok. Karena kalau yang satu pakai A misalnya kita kombinasikan bisa jadi kan nggak matching, malah jadi rusak gitu loh. Jadi harus konsisten juga mana yang kita pilih ininya. Iya. Perawatannya seperti itu. Iya. Jadi sebenarnya simpel aja ya, nggak terlalu ribet sih kalau Pak Mario. Kesimpulannya semprot rutin setiap minggu. Ya kita perhatikan juga orang kita lah gitu ya. Kita setiap minggu datang, kita ini betul. Ada kebutuhan apa gitu, termasuk juga kebutuhan untuk di kebun ya. Jadi kayak misalnya desis habis atau butuh baking soda kan, Peggy suka sering pakai baking soda tuh. Buah bintaro dengan baking soda ya. Baking soda ya yang betul. Untuk rayap gitu. Kalau habis ya kita langsung penuhin gitu ya. Atau juga jerami misalnya. Ya kita ini juga kita cari gimana supaya bisa support mereka. Tapi artinya secara keseluruhan perawatan yang Pak Mario lakukan tuh merujuk ke Pak Hengki, dan itu ya itu aja, nggak ada yang terlalu ribet ya. Semprot rutin, pupuk 3 bulan sekali. Betul. Jadi gitu aja kita buat bikin paritan ya. Kita nggak terlalu banyak inovasi, dalam arti kayak POC saya belum pakai saat ini, belum ada pakai sama sekali. Karena POC itu lebih ke pembuahan nanti ya Pak ya. Nah ya, untuk betul. Kalau untuk warna, betul. Kalau untuk pembuahan tuh nanti mungkin challenge-nya beda lagi tuh. Saya mungkin juga belum sampai tahap sana ya. Betul. Karena kita masih vegetatif dulu. Ya. Jadi kita fokus ke sana dulu. Nanti mungkin ketemu caranya gimana. Iya. Siapa tahu nanti kita kombinasikan dengan yang lain gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat ya batangnya oke sih. Ya ini pengecatan juga rutin ya. Jadi kayak 2 bulan sekali kalau udah pudar dicat gitu loh. Tambah dicis sedikit ya. Oh ya, saya kasih nomor Pak. Jadi contoh di sini blok 2 tuh, blok 2 nomor 9. Blok 2. Coba kita lihat Pak ya. 9 nomor 20. Nah, ini bawor nih C13. Sorry, ini tanggal tanam. Tanggal tanam ini blok C nomor 13. C nomor 13 bawor gitu. Oke. Ya, karena nanti kalau udah besar kan nggak bisa ini Pak. Nah, ini contoh nih yang mati nih, kumbang. Ini kumbang. Itu nah ini kenapa pentingnya kita 1 minggu sekali ya, ini juga karena dia nggak ada waktu untuk masuk ke tanah gitu atau. Oh, ini masuk ke tanah Pak? Ya ini kan akan jadi calon urek sebenarnya Pak. Ini kan jadi calon urek nih, ini keburu mati dia. Jadi kalau kita 2 minggu aja dia mungkin masih bisa ke tanah itu. Iya. Ini hampir di setiap pohon bawah banyak tuh Pak yang kumbang yang mati-mati di bawah itu. Ada 2-3 gitu loh.
Oke. Iya. Saya amazing. Ya itu juga tinggi itu yang itu. Kalau gini udah nggak potong pucuk lagi lah ya Pak, udah pernah potong pucuk ya? Iya, sekali sih saya baru sekali nih. Biarin seterusnya ya, Pak. Nah itu kan bekas potong pucuk sekali tuh, ada kelihatan. Cabangnya cakep banget. Daunnya Ini MK nih, daunnya Sun King. coba apa namanya hijau. Daun sih ya, dan Lurus terus, nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya bolong-bolong gitu. Iya. Ya memang betul mungkin harus seminggu sekali lah minimal gitu untuk perawatan. Ya, untuk jaga ya. Untuk menjaga. Sip, thank you banget Pak Mario. Iya sama-sama. Ayah boleh shoot aja, jadi yang nonton bisa lihat banyak titik-titik pohonnya Pak Mario. Sebenarnya di depan ada alpukat, tapi cuma 30, itu juga alpukat dari Miki ya, dari Pak Evelyn. Pak Evelyn ya. Nih ya, boleh disorot aja. Ya artinya untuk umur tanam setahun, oke lah, oke banget. Itu sebenarnya ada yang mau saya tanya, tapi nantilah karena takut ke-record gitu. Oh iya. Ada yang off the record. Ada off the record gitu Pak. Ya, kadang-kadang kalau misalnya potong-potong untuk ini ngeditnya. Gini-gini nih ya Pak. Nah ini yang kayak rayap-rayap gini. nanti Betul. Ini yang selalu saya ingatkan, hati-hati karena saya paling takut sama rayap sih sebenarnya. Jadi kita pakai buah bintaro tuh dibuat rutin untuk ininya, siram. Bapak ngambil buah bintaro rutin di mana? Oh kebetulan di komplek rumah Pak. Iya. Komplek rumah. Tapi di sini ada yang jual, jadi udah 2 kali nih mereka langsung cari di sini aja Pak. Kalau nunggu kita lama ya. Kita lama juga lah. Saya kemarin pergi ngambil di dekat itu, dekat hospital gitu ya. Oh iya BSD, daerah sana banyak, betul. Di situ saya dapat 1 karung. Waduh. Dari film Melati dekat sih ya. Ini juga gini. Kalau jadi jujur aja Pak, Iya. bagi saya lihat ini sudah kayak kebun profesional Pak. Waduh. Benar. Makasih Pak kalau gitu Pak. Meskipun kita juga masih belajar ini sebenarnya. Artinya yang Bapak tanam ini kan bukan cuma 1 2 gitu loh Pak. Iya. Dan hampir boleh dibilang 90% lebih ke atas ini ya, 95% pertumbuhannya bagus. Pertumbuhannya sesuai gitu Iya, Pak, yang betul. ngikuti. Ini bisa jadi contoh. Iya. Mas Ibu gimana Bu? Iya, good, very good. Bisa perluasan nih Pak. Ya doakan aja Bu. Ya kan? Karena kan di sini memang juga lahan terbatas ya. Jadi ya minimal kita belajar sini, nanti kita lihat gimana. Ada titik lain nanti. Iya, gitu loh. Ya saya di tempat saya juga Pak, kita bikin lang tuh kebun belajar dulu. Iya. Dari semua mata memandang, sejauh mata memandang semua pertumbuhannya bagus. Wah, kalau jarak nggak terlalu jauh-jauh ya Pak. 10, tapi 10 ini dari as ke as. Waktu awal tuh. Cuma ya ini triple planting. Triple planting, iya. Ya waktu awal juga kita juga di ini ya. Diketawain juga ya, ini kok bikin kebun begini gitu loh. Seperti biasa triple planting kan mungkin nggak biasa gitu. Biasa, ya. Saya juga dari asnya tuh 10-10. Sama juga ya? Terakhir saya triple planting. Oh, oke. Iya. Metode Pak Hilal ada juga yang Pak Hilal saya lihat malah lebih berani ya, dia mau bikin lebih rapat. Yang benar sebenarnya seperti itu kalau saya lihat di Thailand tuh begitu gitu. mereka. 90 cm Pak. Oh iya ya, 90 cm. 90 cm. Karena di Thailand mereka bahkan antar pohon tuh bisa di tengah-tengah naik gitu. Iya, kalau ini kan belum bisa nih iya, belum bisa. Jadi maksudnya kalau dia manjat sini, dia bisa lompat manjat sini, dia lompat manjat sini, masih kejangkau dengan ini manusia gitu loh. Jadi ntar kita lihat aja Pak Hilal gimana ya, karena kan kalau
Beliau kan rapet ini. Sayanya ngeri kalau bikin 90 cm tuh. Oh. Saya masih takut. Apa iya ya 90 cm. Jadi kita masih agak jarang kayak Bapak nih. Agak jauh. Ini juga sebenarnya kan Pak Hengki saran 1,2 meter ya. Ini mungkin kan 1,5 meter, 2 meter ini. Iya. Saya juga gitu. Iya. Tengah saya tapi buat. nanti boleh loh Ayah, kalau kita masih ada, kita bikin 90 cm yuk kayak Pak Hilal gitu. 1, 2 tahu ya kita kan? Pengen contoh. tahu kan Pak? Kita coba satu. Hah? Ada yang kita coba satu di atas itu. Tapi masih lebar itu. Masih lebar ya? Saya takut itu. Ya, kita yang takut kan? Padahal sebenarnya kalau udah disiapin makanannya harusnya nggak takut. Harusnya cukup. Gitu. Teorinya seperti itu. Teorinya gitu. Ya. Oke. Udahlah, kita rasa Pak Mario masih banyak kegiatan loh. Mario kayaknya masih mau ke sana lagi. Ya, oke. Thank you banget Pak. Thank you Bu ya. Pak Yosua juga. Kalau berbuah, ya teman-teman nggak perlu susah-susah cari. Amin. Ke Isen Mulang. Isen Mulang, berbuahnya. iya, sip. Makan durian di sini. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mario, saya mau nanya. Iya. Saya sih ngeliat ini bagus sekali Pak. Oh gitu Pak ya. Ini Ya. pakai Eki. Teman-teman, demikianlah kunjungan kita yang kedua ke kebun Isen Mulang. Kebun ini sebenarnya sudah pernah kita review sekitar 6 bulan yang lalu. Nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas teman-teman ya, jika teman-teman mau melihat. Nah, jadi perkembangannya menurut saya bagus sekali. Salah satu kebun yang terbagus nih yang pernah kita kunjungin. Jadi kita benar-benar berterima kasih ke Pak Mario yang mau sharing bagaimana beliau merawat kebunnya. Nah teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.